kecelakaan dia datang sih tadi. Iya. Dia datang face crack itu bikin apa nge-scratch dikit, Iya. nge-scratch dikit gitu loh. Tapi Cars ini masih belum terlihat di season sebelumnya ya. Iya. Ya lagi balik lagi sih mungkin Adaptasi. sekarang EXP-nya kan rata-rata jadi initiator. Oke. Jadi bukan yang benar-benar bisa bikin play besar, otomatis mau nggak mau harus lebih menunggu momentum karena flicker sangat mahal untuk para XP laner sekarang. Alright, dan untuk draft ban and pick di game yang kedua, bandnya masih sama, posisinya juga masih sama, cuman yang berbeda adalah Navi ban Karajoy, melepaskan Loi. Apakah Loi akan menjadi first pick bagi Rins? Atau Suyo yang bakal jadi first pick. Oke. Ya, karena kalau kita lihat dari beberapa trennya, jungler buat sekarang sisanya ada di Joy, Suyo, Alpha. Dan kebetulan karena Matildanya di ban, Alphanya menurutku jadi kayak agak-agak sedikit mendingan jangan diambil. Iya. Kecuali kalau emang ada option yang bagus. Tapi lihat, finally mereka menunjukkan wise decision terhadap Joy yang di ban. Oke. Ini harusnya mereka lakukan di game pertama. Oh, oke. Ya tapi nggak masalah sih, ada Suyo masalahnya nih. Benar. Ya nggak masalah. Atau jangan-jangan Ararakinya malah mau mencoba untuk melakukan setup yang sama. Masalahnya nggak masalah Suyo, masih bisa di apa ya? Bisa dijawab? Dijawabnya masih banyak, Prof. Iya. Dibanding Joy. Kayak di zoning, di turtle, diganggu mungkin kalau pas lagi farm. Early power pressure di jungle. Masih bisa. Tapi nggak ada threat sekarang. Joy-nya udah di ban, Suyo-nya di first pick, kalaupun Alpha. Loi. Granger, Alpha tanpa Matilda. Granger belum. Tapi apa kabar tentang Julian kekebalan yang sekarang Aduh. banyak muncul tapi di scene kompetitif nggak terlalu kelihatan, Prof? Apa yang membuat tidak menjadi pilihan? Terima kasih ya untuk opsi Juliannya. Saya nggak mau kalau misalkan saya kelihatan ngedes pakai sword, habis itu saya disamperin udah selesai. Nah, oke. Dan Loi-nya diambil sekarang. Tidak akan dilepaskan, tapi jawaban untuk Loi itu juga masih banyak. Bisa pakai Valentina atau bahkan Novaria juga Ya. yang akan mereveal. Tapi ya Cici. Cici dan Iritel Tapi untuk emang- head to head dengan Granger. Karena emang Cici bakal langsung tiba-tiba jadi TRS sih gara-gara pasifnya sedikit di-adjust buff total. Karena menurutku dibandingkan dengan Uranus, Uranus itu di buffnya individual. Tapi Cici ini bisa untuk team play. Kenapa? Karena kalau stacknya maksimum, ada movement speed tambahan dan itu bisa connect loh sama area sungai. Iya. Jadi tentu penguasaan area rivernya makin lebih leluasa buat Araragi. Dari Cici War X ya. Iya. Itu udah jadi War X. True PR. damage-nya ada, Iya. movement speed-nya juga, aduh buat ngejar. Apalagi kalau udah selesai brute force. Oke, tapi Badang lagi. Karena memang mungkin biasanya kalau kita ngelihat Cici head to headnya sama Phobius ya. Tapi Phobius yang kebetulan udah di ban juga untuk kedua kalinya. Badang lagi yang muncul. Walaupun sebenarnya Badang ini pun masih fleksibel. Ya. Aku merasa kayak Badang kalau di roamer itu paling masuk cuma sama Gatot. Oke. Ya. Kayak ya dia bikin combo, abis itu AOG follow up. Dan mostly kayaknya hampir 100% sukses pasti untuk kena mini-stun-nya. Tapi sekarang kondisinya, Prof, gue setuju banget dengan statement Profesor karena mereka mengharuskan Granger ini punya frontliner. Harus ada dua badan yang cukup Ya, kuat. apalagi Luoi loh. Iya, Loi, Granger ini benar-benar adalah dua kondisi yang gimana depannya itu benar-benar harus menjaga badan. Sedangkan posisi dari Arkiyoshi, Iritel itu bukan hero yang gampang untuk ditangkap loh. Yep. Iya. Itu Dan harus kita ingat loh. dan kebetulan ada Ben Hanzo yang menandakan kalau misalkan Hanzo dan Luoi-nya nggak bisa combo nih untuk split push. Ya, ini udah masuk radar ya. Iya. Hanzo yang sekarang udah boleh dipakai di scene Udah. kompetitif. Udah boleh sama banget. dia. Kenapa? Gue sebel sama Hanzo, jujur Sebel aja. sama, aku Loh. juga selalu ban. Kalau aku malah akhirnya bersyukur Hanzo di revamp karena akhirnya ninjanya punya dash. Setidaknya. Setidaknya ninjanya punya dash loh. Dan bisa ada gigitannya bukan ke jungle Iya. doang ya. Iya bayangkan ninja terkuat di Scarlet Shadow nggak punya dash sebelumnya. Ya untungnya sekarang punya dash. Iya. Itu adalah metode jalan kaki, Prof. Aduh jalan kaki makasih loh Ji. Tapi kalau ngomongin kita balik lagi ke draft, mereka udah menutup ke arah Hylos, Fanny, Joy, Varsha, dan Zuxin. Jujur ini lima-limanya 4 sih gue bilang. 4-nya menjadi core dari tim Ararkyo sih. Iya. Karena Hylos itu masih adjustable. Aku merasa kayak buat zoning Luoi emang paling cocok aja sih untuk Hylos. Dan jatuhnya seperti yang kita mungkin mention sebelumnya, kalau berhadapan dengan Hylos, beberapa frontline tuh kadang bonyok juga gitu loh untuk adu pok. Oke, dan Gatot Kaca yang diamankan Iya, sekarang sesuai. prediksi dari Profesor KB. Udah ini combo yang pasti kena kok. Kalau mau nge-spam di rank Glory sampai Immortal bisa kok. Wow, dan Tigreal
Dari Idok yang akan dimunculkan kombinya bersama dengan Yip itu dia. Oke, berarti gini, mereka akan mengatasi combo dari Badang dengan Gatot Kaca just in case Badang dan Gatot Kacanya masuk, backline-nya akan coba diganggu oleh seorang Idok. Iya, lebih ke main react aja sih. Iya, main react aja. Main react. Kayak, oke, Badang dan Gatot pasti buka duluan. Tapi apa yang bakal dilakukan setelah Badang dan Gatot Kacanya itu open initiate. Ya berarti responnya dari Idok dan Rins yang harus kita saksikan di game yang kedua. Oke. Aul dengan draft kali ini apakah Navi Nation menurut Aul punya kesempatan? Kesempatan pasti akan selalu ada. Tinggal gimana caranya mencari kesempatan tersebut dan di-convert menjadi kemenangan. Profesor KB? Setuju, kesempatan masih ada. Tinggal gimana caranya mereka melakukan hal yang RRQ lakukan di game pertama terhadap Suyo-nya ini nih. Oke, kalau gitu mari kita menyaksikan Mapuka Toy dengan debutnya berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 untuk RRQ atau Navi menuju ke game yang ketiga MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke, dan Suyo yang harus dimanfaatkan kembali untuk bisa mengontrol objektif. Dan sekarang head to head bersama dengan adanya Pure Assassin, Ini nih. Hayabusa. Hayabusa ya. Yang kita tahu sendiri kalau kita ngomongin Hayabusa udah pasti Shadow Kill ini akan menjadi solusi dari efek imun yang nanti bisa membantu Aether dalam teamfight besar. Tapi untuk poke damage-nya ini loh yang bakal jadi jawaban kah dari Luoyi. Oh, X-Magic. Lihat, itu adalah hampir saja satu buah first blood membunuh tanpa menyentuh, Profesor. Ada Revitalize juga yang sebenarnya gak ada nih ya. Tadi harusnya bisa dilakukan sebenarnya untuk nge-regen aja HP-nya. Tapi emblemnya nih terlihat untuk sekarang. Menarik nih tenacity dari Rins ya. Dia tahu bakal dipok terus dan mid lane-nya. Oh, damage-nya terlalu sangat banget di depan sana. Aether sudah mulai masuk dengan sisi dari kuat Shadow-nya mundur ke belakang. Selamat untungnya tidak ada satu Shadow Kill. Karena itu akan menjadi 2 poin kill yang sangat mahal. Sungguh sangat mahal. Oke, masih aman juga, belum ada first blood sejauh ini. Tapi Rins gak akan mau kalah nih. Dia bakal balesin poke damage yang dilakukan sama X-Magic. Ya tapi harusnya aman sih. Dia punya tenacity juga kan sebagai option dari talentnya. Jadi sekarang malah Suji nih yang dalam ancaman. Oh, berhasil dihindari depan sana. Tidak ada lagi Shadow Kill. Agak cukup terlalu terburu-buru nggak sih nampaknya? Kalau menurut saya pribadi agak cukup terlalu terburu-buru. Dan sekarang audience prediction 88% menuju ke arah tim RRQ. Oke, cukup mendominasi tentunya. Terlihat juga dari game yang pertama ya. Akankah menjadi 2-0? Karena sejauh ini kalau kita ngelihat dari Aether masih belum terlihat ya siapa yang nantinya akan secara pasti menyetop laju dari Aether. Ya buat sekarang sih kayaknya akan lebih menerima damage terlebih dahulu ya. Karena belum ada beberapa item yang seperti Winter Crown, bahkan mungkin Wind of Nature. Tapi setidaknya pressure di bagian EXP-nya udah mulai terjadi dan membantu Dairen untuk mendapatkan level 4 lebih cepat. Lebih cepat. Oke, tapi Susuji di sana mencoba fokus menuju ke seorang Hanafi. Dengan poin kill yang cukup berat mendapatkan Hanafi, tapi reward manipulation first cloud. Ritz, wise decision dengan mengungkap reward manipulation yang harusnya bisa dia buka di arah Turtle. Tapi dia buka untuk dapetin satu buah first blood. Membuat Hanafi akan lebih lama untuk mendapatkan Avatar of Guardian. Itu cukup wise menurut saya, Ul. Wah, dan ini juga menjadi Suyo yang nasibnya berbeda. Beda kan? Beda. Turtle 1 lagi-lagi bisa didapatkan oleh RRQ. Ya perbedaannya adalah Sutsujin merelakan purple buff-nya tapi dijagain sama Idok. Tapi untuk Aether di game yang pertama dia masih mau buff dulu baru dia setup Carrot Turtle. Oke. Ini perbedaannya. Itu perbedaan yang Terlihat ya. Signifikan bahkan ya. Wah tapi dampaknya lihat tuh goldnya langsung menuju ke 700 gold. Dan itu membuat dampak dari RRQ mungkin dari gold lane-nya terutama yang dari tadi mungkin safe aja. Tapi nanti akan ada gap-nya nih pelan-pelan dari item. Selain untuk dari gap gold di arah gold lane, sebenarnya kalian juga harus bisa melihat kalau gap gold dan Aether dia berhasil mendapatkan satu buah retribution hanya untuk jungle kecil. Kalau misalnya RRQ di situ ada 4 orang, Aether akan kehilangan purple-nya sih tadi. Bisa ditabrak soalnya. Bisa ditabrak. Di Force ke Lizard ya. Rin sudah datang ini. Ya di Force ke Lizard kayaknya nggak terlalu wise juga sih Profesor. Dengan kondisi dia under, nggak ada purple, rotasi pelan, dan dia nggak bisa mendapatkan Karatoy nantinya. Iya. Padahal kalau kita ngomongin rotasi ya. Ibaca! Hitam! Berhasil dihindari dengan satu buah quick shadow. Surprise take. Ternyata burst damage yang dilakukan karena belum maksimal. Membuat seorang Aether masih bisa selamat di depan sana, tapi memberikan informasi tidak ada satu flicker. Ya, dan Purify dari X-Magic juga berhasil di-trigger ya atas word manipulation yang coba untuk mengejar dirinya. Tapi itu upaya untuk bisa mencoba culik ke arah Aether yang walaupun memang masih belum berhasil. Ingin melanjutkan dominasi sih Iya. depannya. Lihat gameplay Toy.
safe banget. Kalau di ngomongin dari Skylar, perbedaannya mungkin Skylar itu lebih agresif. Lebih berani nge-poke. Lebih berani nge-poke. Yang mungkin menjadi chance tapi depan sana. Kars akan flicker for defensif. Buat terlepaskan dari tim Navi kali ini, mereka kehilangan daya initiate power. Ya, Wah. timing flickernya pas banget lagi mau ada turtle. Wah, dan juga ini dari RRQ mereka coba untuk engage lagi ya dari Navi, tapi ternyata tidak. Dan RRQ coba untuk patahin rotasi dari Kars. Ini Kars dari tadi 2 kali loh kena geng. Iya, Dan setuju banget, itu patah banget rotasi yang harusnya Kars punya power dari first crack-nya kan. Iya. Tapi lihat di depan sana, Avatar of God yang telah menuju ke seorang Richard. Fokus utama mereka dan Rich still survive! My God! Dibalikan kembali ke arah bahkan pada pasukan dari tim Navi mereka yang kehilangan SPG dan juga Hanafi akan menjadi poin kill yang kedua. Meanwhile Koi, backline insurus dari tim Navi mereka hilangkan. Rich still survive! Oh my God! Refleks, flicker, dan bahkan dia gak pulang. Dia ada absorb shield dari Real Manipulation dan bahkan menjebak Hanafi. Tidak bisa pulang. Aku Itu sudah dia. bilang sebelumnya ada tenacity. Hati-hati, jangan terlalu overcommit terhadap Rins. Karena kebetulan walaupun di sini ada Hayabusa dan Hayabusa dari Aether udah pasti kan targetnya ke mid laner gitu loh, Oke. langsung ke arah dari Rins. Tapi ya dampaknya tidak begitu besar Diversion. dan malah dibalikin. Diversion masih belum dapetin momentum. Dan seharusnya Navi harus lebih berhati-hati sekarang. Iya, dan kita nggak ngelihat adanya diversion play dari X-Magic ya. Ya. Belum mungkin. Map kontrolnya dan itu satu menurut kita sempat ada perbincangan. Menggunakan Loi kalau dalam kondisi tidak bisa mengendalikan 50% lebih map control. Itu bisa dibilang adalah satu kegagalan menggunakan Loi. Oke. Kalau menurut beberapa figur di Mobile Legends. Tapi ini belum kelihatan soalnya gameplay dari diversionnya ya. Tapi terjadi tadi 1v1 dan Dairon kayaknya bukan target yang optimal untuk bisa di solo kill dalam keadaan seperti ini dari Aethernya. Tapi upaya untuk bisa menjalankan lane bawahnya terlebih dahulu karena di dalam beberapa waktu ke depan nih 50 detik lagi Turtle akan segera muncul sedangkan Navi masih belum bisa berbuat banyak, Bro. Ya, Iya jatuhnya ini dia diversion play mungkin. Tapi ya nggak menemukan target yang optimal. lagi-lagi mungkin diversionnya mereka lebih masih main safe ya. Diversion kan itu bisa agresif, bisa safe. Bisa safe. Nah ini masih safe kalau menurut gue pribadi. Karena kalau agresif dia akan coba lempar Ke belakang. para pas ke belakang ke jungle para pasukan dari tim RRQ. Wah, dan yang bahaya kalau misalkan mereka kayak tadi nih diversion play dengan 4 orang sekaligus. Dan- Idok ini bakal jadi Wah. enak banget. Niatnya safe kan. Iya. Tapi malah berbanding belakang. Ini beda banget. Gameplay yang mereka harus tunjukin adalah gimana caranya mereka bisa mendapatkan control mid. Dan bahkan di sana Kars terdeteksi posisinya. Dairon bebas banget. Wah lagi-lagi ya, ini benar-benar Aethernya dibonyokin sebelum adanya gerakan untuk menuju ke area dari Turtle, termasuk juga dengan adanya Kars yang harus mundur terlebih dahulu. Jadi kayak 2 target optimal yang benar-benar tugasnya mengamankan objektif Turtle dihapus secara nggak langsung. Dan nggak Free lagi. nggak bisa berbuat banyak nih. Hanya bisa melihat dari kejauhan aja dan ini menjadi turtle ketiga berarti perfect turtle. Perfect turtle. Bisa diamankan oleh Aram Joshi. Suyo. Turtle. Dengan perfect turtle ya udah pasti agresifnya nggak bakal berhenti Karena sekarang. Suyo early power dapat dapat sana Idol. Terperangkap, Fiskal dikeluarkan tapi ikan. Riz dengan Real World Manipulation implosion. Dalam belakang membalikkan kembali kanan mereka gila 3 playernya. Hanafi seorang diri tidak bisa dibendung. Oh no 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 no. 3 poin kill yang sangat mahal didapatkan oleh para pasukan dari tim RRQ dan lihat Viva RRQ berkumandang di EPL Arena. Upaya untuk bisa menculik Idok ternyata memang berhasil. Tapi pertukarannya 3 orang. Ya, dan nggak worth it. poinnya datang dari belakang. Langsung ada real world manipulation dan tepat sasaran bagi Toy ya. Pertanyaannya, Aul dan Profesor KB, pencurian terhadap Idok berhasil atau itu kemakan perangkap Idok? Kemakan perangkap Idok. Yes, lebih tepatnya karena Idok tersenyum lebar di sana. Ya 2 orang ini emang kayak susah banget untuk dilepaskan kan. Rins, Idok, sejak dari DMDL mereka selalu bersama. Dan ini yang mungkin menjadi salah satu sinergi mereka juga. Mereka nggak bisa kalau misalkan harus dimakan satu. Harus dua-duanya soalnya. Oke, lihat apakah ada Shadow Kill terbagi dan lihat Rin siap masih selamat. Mingkol dari sana tidak lagi kuat Shadow di arah belakang yang tertembak ke tangan Consent Call. Hilang, no Aether. No power of retribution. No purple buff, Aether akan lumpuh mendadak. 6.000 gold difference ini. Kayaknya serasa 12.000 gold difference. Wah, ini Serasa 2 kali lipat. ini udah terlalu bahkan jadi gameplay Lui-nya nggak kelihatan sama sekali nih. Iya. Dampak hanya dari perfect turtle ya.
kayak menutup map dari Lui juga. Kalau kita ngomongin soal bagaimana glowing one yang dibutuhkan dari X-Magic juga. Terlambat ya. Kayaknya udah cukup terlambat sih, karena mau gimana pun nantinya ke depannya, member dari RRQ juga akan memiliki sustainability daripada Magic itu sendiri. Oke, Radiant Armor juga udah di buff, iya udah pasti bakal masuk ke dalam option. alright. Tapi Lord sudah muncul di menit yang ke-9. Zoning out yang dilakukan sama RRQ ngebuat dari Navi pun sulit untuk mengintip. Dan ini dia, Kating Power yang terlihat di game pertama pun menjadi sebuah keunggulan yang dimiliki oleh RRQ. Dan ini dilakukan lagi. Mereka nggak terlalu terburu-buru, Bro. Sakit banget. Itu pokoknya sakit banget loh iritelnya. Dengan 3 core item yang dia miliki. Udah jadi ya, tadi Windtalker ya item ketiga. Udah. Itu cuma Cukup sih. dicepret doang loh. Burstnya ada armor break juga kan. Oke, tapi lihat para pasukan dari tim Navi. Mereka udah harus kehilangan terhadap Lord yang bisa mereka miliki. Dan para pasukan dari tim Navi. Oricia! Detektor metalnya berbunyi. Real World Manipulation dibuka sana. Namun Dokar bangga para pasukan dari tim Navi. Mereka kehilangan Space Shadow KL terus mendapatkan Oricia. Tapi nampaknya tidak akan cukup. Karena dengan double kill yang didapatkan akan dikejar jadi target utama. Ether. Dan lihat Tyrant. Looking for wipeout. Ini bencana. Surprise attack yang digagalkan dan bahkan Rinsya the Detector Metal berhasil membuat Navi mereka tengkurap. Gak ada yang bisa berbuat apa-apa. Itu dia Poke Spam dari Void Crystal Void Blast yang juga mengganggu adanya upaya sneaky peeky yang dilakukan atas diversion. Oh. Dan ini akan jadi petaka karena wipe out dan sekarang Lord akan kembali di slow push di arah bottom lane. Gila detektor metalnya lihat. Iya. Cut, nyung lah. Itulah yang kita sebut dengan game sense ya. Ya. Game Oke. sense. Ketika memang melawan Luoi atau beberapa hero-hero yang punya kapasitas untuk melakukan flank, ketahuilah bahwa backline kan nggak aman dan Flicker, dapat depan sana mereka Aether. Terus mendapatkan 1 point kill. Middle depan sana Curtain Cloud masih menutup 2 pemain para pasukan dari tim Navi. Tidak ada following up damage dari seorang Dairon, harus kehilangan shutdown-nya. Agak terlalu terburu-buru. Agak cukup terlalu terburu-buru dan memaksa untuk mendapatkan poin kill. Kayaknya itu nggak wise banget untuk Dairon. iya, jadi 1 tukar 1 ya sebenarnya. Jadi ada keuntungan sedikit yang didapatkan sama Navi. Setidaknya Daripada tidak sama sekali kan, mereka akhirnya masih mampu untuk mempertahankan Lordnya. Tapi untuk next Lordnya nih harus hati-hati karena Navi kalau mau melakukan hal yang serupa, harusnya RRQ udah lebih peka juga. Mungkin Dairon bisa masuk seperti itu kondisinya kalau Idok bener-bener yang semua nahan badan dapat fist break. Dengan flicker dimiliki tapi dengan avatar dia Toy. Porang-porang ada shutdown finally terjadi. Sojin mencoba untuk memberikan damage depan sana. Mencoba untuk mundur sedikit demi sedikit. Tidak ada objektif. Tapi para pasukan dari tim Navi. Lihat surprise terhadap Sojin. Shadow kill-nya mencoba dihindari dan ternyata masuk semua damage-nya. One last hit. Sojin still survive. Bahkan dibalikin kanan dengan seorang Richard. Triple kill. Lagi Pemania. Terpakai para pasukan dari tim Navi. Mereka hampir terwipe out. One last man standing. X-Magic. Can you survive? Tapi nampaknya tidak. Ini dia. Ini bencana. Rex Dragon Kill. Dengan Toy sebagai line up terbaru mereka. Membuat Navi wipe out kesekian kalinya. Looking for endgame. Dan ini dia. Di game yang membuka. Di match membuka. RRQ berhasil mengamankan poin dengan sempurna. Sempurna 2-0 tanpa balas membuat debut dari Toy. Ini apakah sesuai dengan ekspektasi para Kingdom di luar sana? Harusnya iya. Karena dari momennya juga komit ke arah Toy. Memang tadi ada combo yang berjalan, Toy-nya pun tumbang, tapi itu justru jadi petaka kembali karena upaya yang dilakukan oleh Navi kali ini masih belum berhasil. Wah, ini overcommit yang sepertinya tidak perlu untuk dipaksakan karena mereka udah cukup harus dapetin Toy. Mereka bisa disengage dulu, retake Yes, lagi benar nanti sekali. ketika ada Lord kan. Pelan-pelan tabung dulu karena perbedaan gold yang sangat signifikan. Dan dengan triple kill tadi, itu langsung menutup semua potensi comeback dari Navi. Dan malah sekarang dengan hasil 2-0 menandakan bahwa proses yang akan dijalankan sepertinya terlihat cukup menyenangkan bagi para Kingdom. Oke, sangat pastinya ya. Ya. Oke, dan ternyata debut juga ya atas nama baru Navi yang masih perlu adaptasi lagi tentunya. Karena tadi harapan untuk ada kombinasi berjalan memang, tapi dalam keadaan yang udah terlampau tertinggal. Wah, itu sih gapnya ya. Iya. 7.000 gold, tapi rasa 12.000. Karena memang udah sejauh itu ya. Dan akhirnya
upaya untuk mengambil priority terhadap Lui yang dipatahkan juga gameplaynya. Oke, tapi tanpa berlama-lama kita akan langsung lempar ke host kita. Take it away. Dan RRQ mendapatkan kemenangan pertama mereka dengan 2-0. Season 15 yang sepertinya lancar-lancar dan sangat apik nih. Gimana season 15 untuk tim RRQ? Gimana yo, Jin? Ya, ini ya kita dari awal lagi lah sama yang baru Toy. Ada yang baru, jadi menurut kalian ini udah reset? Ya Toy doang yang baru, jadi kita ngasih ilmu-ilmu juga ke Toy, jadi nggak riset dari nol lagi. Gak riset, menambah 1. Dan kelihat kalau dengan hasil 2-0 ini berarti proses kalian berlima ini cukup cepat ya? Ya lumayan sih. Apa nih yang mungkin khusus kalian lakukan di season ini berlima untuk menghadapi semua lawan kalian di season 15 ini? Ada yang spesial, ada yang berbeda nggak? Nggak ada sih kayaknya, kita latihan kayak biasa aja. Paling cuman nobar-nobar bareng. Biar makin erat. Iya. Oke, nobar-nobar. Dan ngomong-ngomong tentang lawan kalian. Lawan pertama kalian adalah tim internasional yang hadir baru di MPL Indonesia season 15. Menjadi pertanyaan tentunya, Lek Diren gimana menghadapi mereka? Tadi ngospeknya sangat kerat nih kayaknya ya. Menghadapi mereka ya kita kasih yang terbaik aja sih, karena kan kita dari awal lagi kan kayak kita harus respect pada siapapun sih. Respect pada siapapun. Dan kalau ngelihat dengan tadi nih kan bisa dibilang sebelumnya kamu dan Skylar adalah pilar-pilar yang kayaknya yang menghidupkan suasana, yang menjadi lemnya dari tim RRQ. Dan sekarang udah gak ada nih Skylarnya. Untuk Darren sendiri, apakah sekarang kamu jadi kaptennya? Atau siapa nih kapten dari RRQ? Rin. Rins menjadi kapten sekarang. Kaptennya Kapten berlima. outgame. Kaptennya berlima. Ya, Gimana tuh caranya kalau kaptennya berlima? kapten Bohong Kasih udah, tahu bohong. dong. nggak boleh bohong. Bos. Ayo. Jadi nggak jadi. Masa Iya kapten kali. saya. Mengemban tugas baru berarti ya untuk Rins ini. Ya lumayan. Lumayan. Bagaimana dengan menghadapi season 15 dengan tugas baru pula? Ada nggak sih mungkin sesuatu yang khusus Rins harus fokuskan untuk season 15 ini? Ya mungkin kita lebih komit aja sih di season 15 ini berlima gitu. Sama coach sama Berlima, spesial pokoknya. Dan kalau ngomong tentang RRQ, tentunya kita tahu keluarga besar RRQ itu banyak banget. Nggak cuma Kingdom yang ada di sini, namun juga ada keluarga-keluarga wajah-wajah yang terus terpampang. Ada yang spesial sesepuh yang akan terhubung langsung bersama kita di MPL Arena. Ada siapa nih? Halo. Wah. Gede pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang udah gede Bude. Ya tapi di sini langsung heboh. Gimana nih kemenangan pertama untuk RRQ? Gimana lihat R7 melihat performa pembukaan dari mereka? Ya alhamdulillah seneng lah. Semoga semakin kompak ke depannya. Karena kalau misalnya udah nge-stick together terus pasti strong terus lah. Stick together. Tapi ngomong-ngomong sekarang ada yang stick together sama kamu di lagi nge-stream ya, lagi restream nih. Dan sudah tergantikan sama Toy di sini. Gimana ngelihat perubahan regenerasi dari tim RRQ tanpa adanya Skylar, seorang pilar yang sekarang ada Toy di sini. Tetap jago lah karena kan partnya udah lama. Jadi ya Toy-nya dibimbing bareng-bareng gitu sama player-player yang empatnya udah nyatu gitu. Gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Bagus. Kalau ngelihat performa di match pembukaan, menurut R7 sendiri, seberapa jauh nih tim RRQ akan melangkah dengan komposisi yang mereka punya? Ya ini karena masih awal ya, semoga kedepannya bisa 100% lah.
100%. Berarti potensi Iya, RRQ dan amin. juga Toy sebagai member baru dari R7 sendiri berapa nih nilainya? Nilainya 100 lah, tadi solo kill kan, kelas tuh. Kelas. Toy, solo kill. Welcome to MPL Indonesia, Toy. Ya betul. Ada yang mungkin kamu ingin sampaikan dengan panggung pertamamu di MPL? Mumpung ada R7 juga nih, sepuh dari RRQ, ada Kingdom yang hadir. Tetap dukung kita ya sih buat circle Oni kan. Kamu nervous gak sih? Ini panggung MPL. Enggak betul. Kok bisa? Sebelumnya kan aku kan udah main di MPL kan. Di OS ini. Jadi udah enggak aman. Udah aman. Sudah aman. Ini R7 kalau ngelihat dari seluruh perjalanan tim RRQ, sekarang juga regenerasinya banyak banget. Gimana sih ngelihat mungkin MPL Indonesia khususnya, lawan-lawan RRQ juga akan banyak banget. Semakin seru sih, karena kan emang anak muda itu lebih tinggi ya mekaniknya ya dibandingkan player yang lama. Dan refleks-refleksnya juga lebih ngeri lah dibandingkan yang dulu lah. Makin ngeri. Iya. Banyak outplay yang terjadi, kelincahan ini itu, udah beda lah pokoknya. Oke, tapi R7 ada nggak yang mungkin ingin kamu tanyakan mungkin dari gameplay mereka tadi atau dari pemilihan-pemilihan gerakan atau apapun yang ingin kamu tanyakan langsung kepada tim RRQ yang ada di sini nih? Pertanyaan nggak ada sih, tadi udah bagus banget dari segi targetingnya juga di Ren yang ngelock ke belakang, di follow up sama teman-temannya, range ultimate-nya juga bagus banget gitu, Ido buka visionnya juga udah dapet banget, udah bagus banget. Tinggal dikonsistenin aja. Konsistenin aja. Oke, kalau gitu, kalau dari tim RRQ ada yang mau disampaikan mungkin sama Babang R7? Keren tadi di Ren, follow up. Buat Mas Paldi, support kita terus ya, jangan hujat. Oke, ayo. Mulai. Enggak, soalnya aku nggak bisa dengar suaranya. Aku cuma bisa dengar suara Bude. Oh gitu. Oke, kalau gitu Nyangkut kayaknya ini intinya settinganku nih. R7 minta didukung terus untuk tim RRQ-nya. Dari Dirennya juga. Dan jangan dihujat, katanya gitu. Seru banget iya. pastinya. Thank you banget ya R7. Mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan? Semangat sampai playoff, semoga bisa MSC, jangan lupa hit to red nanti. Itu Red. Oke. Thank you R7 dan mungkin kita akan berjumpa di lain waktu. Dan hari ini memang spesial banget kemenangan pertama dari Idok sendiri. Kayak ngelihat regenerasi di season ini, mungkin Mas udah ya Mas? season lalu kayak kita ngelihat player-player anyar, player rookie itu hanya 1 digit. Sekarang tuh bertambah banyak dari semua tim. Gimana sih? Idok mungkin melihat tadi, seperti tadi banyak kawan-kawan juga yang sebelumnya ada di MDL. Lalu tim-tim lain juga melakukan hal serupa. Bagaimana Idok melihat nih season 15? Ya lebih seru lah, ya pemain-pemain yang muda-muda juga, ya pasti lebih panas. Lebih panas. Kalau dari Idok lebih panas? Kalau dari itu yang ujung, Toy? Kasih dong kata-kata untuk kemenangan pertama dan match pertamamu hari ini. Dari Toy. Kata-kata untuk kemenangan ini. Dia tanya. Emang nih ya, abang-abangannya yang bisik-bisik, satu kata untuk match ini, boleh? Mantap. Mantap. Oke, kalau gitu, terima kasih kemantapan kalian luar biasa. Thank you semuanya, thank you Kingdom yang ada dimanapun yang ada di MPL Arena. Dan terima kasih untuk tim RRQ. Inilah dia kemenangan pertama untuk Raja dari segala Raja. Begitu meriah tentunya dengan kemenangan 2-0 sangat cepat. Dan membuat kita semua jadi punya waktu nih untuk berbahagia bersama. Karena sesaat lagi kalian harus siapin Samsung kalian, siapin smartphone kalian, siapin device kalian. Karena sebenarnya
Bude mempersiapkan bersama dengan MPL ada GoPay hadiah GG. Hey, ini kita dapat banyak nih ya. Karena di match ini GoPay akan bagi-bagi GoPay coin untuk kalian semua yang beruntung. Makanya sekarang buat kalian yang ada di sini download GoPay sekarang juga. Karena kalian bisa meredeem GoPay coin secara gratis dan cepat. Nanti akan ada langsung di panggung ini, di layar ini untuk kodenya. Jadi step by stepnya akan Bude jelaskan langsung. Jadi download GoPay sekarang juga, udah punya, Kingdom udah punya. Udah, ini pendukung Navi juga kayaknya udah pada punya semua ya. Dan pertama buka aplikasi GoPay, klik cek semua promo, lalu klik atau pilih voucher. Selanjutnya klik kolom dan pilihlah punya kode promo. Lalu masukkan kode promo dan klik tukar. Kode promonya nanti akan muncul. Dan setelah kalian memasukkan kodenya, GoPay Coins otomatis akan diterima. Jadi tunggu apa lagi? Udah buka GoPay-nya, udah siap belum nih? Ini dari season lalu yang semangat-semangat nih ya mukanya. GoPay Coins-nya udah pada banyak ya. Nabung terus. Udah siap semuanya? Siap. Kode promo akan kita buka sesaat lagi. Ayo, kita akan buka. Inilah dia kode promo dari GoPay. Hadiah GG. Woi, di bawah. Jangan sampai salah, ada angkanya. Jangan difoto juga kalau bisa langsung di-redeem. Karena ini siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia beruntung, siapa dia tepat. Dia pasti ngedapetin hadiahnya. Oh, berhasil. Wow. Udah pada seneng di sini. Gimana dengan halnya kalian semua? Udah ada yang teriak-teriak? Baru 1, 2, 3, Oh, dapat banyak, dapat untung, dapat GoPay. Seru banget ya. Udah menyaksikan match yang begitu memukau. Dapat GoPay coin secara gratis juga. Waduh. Semuanya udah pada happy, udah pada dapet. Jangan sampai salah ya, ada angka 4-nya tuh. Ini tricky lumayan. Bikin mata kita, jari-jari kita, semuanya harus aware. Jangan sampai salah. Dan 2-0 telah usai, hadiah telah didapat. Saatnya kita mendengarkan bagaimana untuk permainan para player yang menjadi match pertama mereka, match pembukaan dari RRQ dan juga Navi. Pertarungan yang menarik akan langsung di breakdown oleh para talent yang bekerja jadi talent. Monggo. Oke, Bude, Clara, Mongstir, terima kasih banyak. Bude, Mongstar, Mongstur, Iya. terima kasih banyak ya Terima kasih Bude. banyak, Bude. Kasih. Luar biasa. Matur suwun. Matur suwun, tapi tentunya ini kita bisa melihat bukan tanpa alasan ternyata para pasukan dari caster yang sedang bertugas Ya. ini semuanya menuju ke arah RRQ dan ternyata pembuktian sebagai poin yang sempurna di match yang pertama ini benar-benar terjadi dan terbukti. Berarti Navi belum berhasil lah ya Ya, untuk debutnya- menampar kita nih. Kurang manis. Tapi ya tetap ini masih panjang Masih prosesnya juga. Ya, Kita proses masih juga ada kan. 9 minggu juga nih untuk regular season. Jadi ya awal bukanlah akhir, masih Ya. ada kesempatan juga yang terbuka lebar. Tinggal gimana cara memanfaatkan kesempatan ini. Aku bilangnya MPL sekarang tuh dibagi 2 fase. Oke. Fase perkenalan sama fase lari nantinya. Ya, dan 3 juga- minggu awal ini kan fase perkenalan dulu nih. Gimana nantinya. Kita akan melihat, Be. Ini ada highlight yang bisa kamu saksikan dan bisa kamu post, tapi nggak bisa. Silakan. Iya, ya kebetulan nanti ya kita ya akan menggunakan fasilitas tersebut ya. Tapi ini Idok Rins, 2 orang ini pokoknya harus dipisahin nih. Tapi ya tentunya untuk MVP-nya akan tertuju kepada 1 pemain. Dan itulah Idok. Tidak. Idok! Ini dia, lihat. Belah tengah kembali lagi meresahkan MPL Indonesia. Dan bahkan kalau kita ngeliat di game kedua sebenarnya Tigrealnya nggak terlalu banyak yang ciptain momen. Ya. Tapi dia berhasil Dia nge-bait. dia ngedeny momen. Nge-bait juga Iya, kan. Kayak nge-bait, ayo ngedeny maju. momen. Aether tiba-tiba disuruh maju yang harusnya nggak maju. Aha. Tapi ya lagi-lagi seperti yang aku mention sebelumnya, kalau Rins sendirian mungkin bisa dimakan. Tapi kalau tidak sendirian mungkin boleh makan yang lainnya dulu kali ya. Karena
Berkali-kali kita ngelihat Rins ini selalu diselamatkan, ini dia salah satunya ketika ada implosion. Langsung ada shield juga dari RWM, reward manipulation. Nah, itu kayak langsung selesai semuanya. Nggak kejangkau Rinsnya. Jadi RWM ya. RWM kan. Dan Toy juga yang terlihat ya dia mandiri banget, dia tahu banget timing kapan masuk dan keluar nih kan. Buktinya dia nabrak di belakang. Iya kan? Sekarang idoknya yang dimakan. Tapi ada Rins di belakangnya. Dan follow up-nya cepat, ada Toy juga tiba-tiba hadir. Dan kebetulan lagi nggak ada yang show di map. Itu yang penting sih. Gue suka banget tuh perangkap tadi sih. Idoknya tuh sengaja ngeledek kali ya, muter di rumput, dia keluar, masuk lagi, keluar. Padahal di situ kan nggak ada Cyclone. Mancing. Dia nggak ada Cyclone kan? Dan di sini nih metal detector dari Rins yang bikin Itu kacau sih tapi. Kayak udah lama ngeflank di belakang, tiba-tiba kayak mereka nggak recall juga kan dari Navinya. Iya, karena Luoyi ini tipikal yang tricky ya. Iya. Dia tele bisa jadi menang, Betul. atau bahkan bisa jadi rungkat ada-adanya. Teleportnya udah bagus Tapi padahal. aku nih, menurut aku tadi teleportnya bagus. Cuma kenapa nggak mereka langsung memberikan invasi? Lama ya. Karena mereka itu sempat lihat satu loh, sempat lihat di retail. Mereka nunggunya adalah ketika pulang dihajar. Nah, ini juga upaya tadi mau coba untuk kejar Sujujin yang ternyata Sujujin nggak tumbang loh. Aku ragunya karena Gatot Kaca kali ya. Biasanya kan bawanya encourage bukan conceal. Mungkin itu kali ya alasan kenapa flanknya gagal gitu loh. Biasanya kan maksudnya kita kalau ngeliat Luoyi Aha, pasti ada conceal gitu loh. Harus ada conceal. tapi ternyata Ternyata ya most of the time kita ngeliat Gatot Kaca pasti bakal ada encourage di sana. Dan jawabannya dari Hanafi adalah encourage. ya, dan di 12 menit berarti gamenya lebih cepet ya dibanding di game sebelumnya juga. Dengan Toy yang udah punya item cukup banget nih, bahkan ada Great Dragon Spear sebagai pilihan item keempatnya tuh. Aku merasa kalau ngomongin soal Great Dragon Spear ya emang udah paling cocok juga kan. Kalau misalkan dipadukan dengan adanya Iritel. Karena movement speed sama dengan pasif, ya pasif berlipat ganda udah pasti bakal menimbulkan impact yang lebih mengerikan lagi dari Iritel. Tapi hal poin pentingnya di sini adalah Luoyi dari S-Magic ya bener-bener gak bisa main. Yap. Karena yang pertama, frontlinernya dimakan. Kars setiap kali mau ada turtle, Aether setiap kali mau ada objektif hilang. Iya. Kayak dipaksa red ring-nya dipakai lah, watch shadow-nya digunakan. Jadi kayak bait-bait kecil yang bahkan membuat gamenya jauh lebih cepat dan objektifnya jadi lebih aman untuk Sutsujin. Dan itu juga tadi kelihatan di turtle pertama ya. Turtle pertama. Sebelum dari turtle pertamanya up, rotasi yang dilakukan sama RRQ itu ke lane-nya Kars biar Iya. mereka menang jalan dan Karsnya ketahan di level 3. Jadi Benar. mau nggak mau dia harus clear dulu. Dan 20 detik sebelum turtle muncul, red ring dipakai. Jadi kayak ya udah free. Iya, dan akhirnya di-exploit Akhirnya aja. iya udah invade jungle terjadi. Bait-bait yang tadi sempat di-mention sama Alden juga Ranger Mas juga tercipta. Bahkan kalau ngomongin damage taken ya, ini cuma 22.000 loh dari Toy. Dia bener-bener kayak, oke kita ngedeliver damage sebanyak mungkin. Dan dia cuma nerima damage pas perang, tapi ke-recover karena ada half claw. Ya, dan dia safety banget juga kan dari tadi mainnya nggak yang terlalu Enggak yang buru-buru. geragas maju gitu, sabar aja. Kalau kalah lane ya udah mundur. Nggak malu gitu untuk kayak ya udah tahan dulu aja, main defensif dulu dan akhirnya dia join the fight di waktu yang tepat. Kayak lebih safe aja sih ya. Definisi sabar bet sabar. Ini bener-bener kebalikan dari teman saya Gold Laner mainnya Ranger Mas namanya. Dia maunya maju terus. Mungkin mirip sama Leslung ya. Ah, flickernya ke depan ya? Flickernya ke depan, tapi ngincernya tanker gitu loh. Wah, Aduh. mantep tuh. Flicker itu diciptakan untuk loncat. Iya, Ya, tapi kita Sama tahu jangan kok. lupa Aul, kita itu diwajibkan untuk melihat selalu ke depan, nggak ke belakang. Bener, tapi Tapi ada marksman. Bang nyetir aja kalau nggak ngeliat ke belakang nih spion susah bang. bener. Susah Apa bang. tuh gunanya spion Iya. tuh? Bang? Iya, jadi kalau misalnya gua pribadi, flicker itu digunakan untuk depan. Apa itu flicker untuk belakang? Mana ada lah nggak Pantesan meroket, jadi caster bosku. gak jadi pro player. Nah, Ya udah, oke, terima kasih sekian informasi. itulah alasan kenapa saya duduk di sini. Iya, Agresif, kebablasan agresifnya. Dari dulu kompe banget. Ada yang salah nih sama tim kita, ternyata yang salah dari diri kita